Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Marco Bezzecchi akui kehebatan Marc Marquez jelang MotoGP Spanyol 2025, dia masih alien di atas Ducati. MotoGP 2025 memasuki babak krusial menjelang bergulirnya seri ke-10 musim ini di sirkuit de Barcelona Catalunya, Spanyol. Semua mata kini tertuju pada Marc Marquez, pembalap Ducati yang sedang dalam performa luar biasa dengan torehan 7 kemenangan beruntun. Jelang seri di kampung halamannya, Marquez mendapatkan pujian dari berbagai kalangan, termasuk dari rivalnya di lintasan, Marco Bezzecchi. Bezzecchi, yang kini membela tim pabrikan Aprilia setelah pindah dari VR46 Racing Team pada awal musim 2025, mengakui bahwa dirinya dan pembalap lainnya menghadapi tantangan besar untuk menghentikan laju Marquez. Pembalap asal Italia itu tak segan menyebut Marquez sebagai alien yang tampaknya semakin menyatu dengan Ducati Desmosedici GP25. Dalam sesi wawancara bersama media jelang balapan di Catalunya, Bezzecchi menyampaikan rasa kagumnya terhadap Marquez. Meski persaingan di kelas utama MotoGP dikenal keras dan kompetitif, Bezzecchi menilai bahwa apa yang dilakukan Marquez musim ini berada di level berbeda. Marc adalah pembalap luar biasa. Apa yang dia lakukan dengan Ducati tahun ini sulit dipercaya. Dia bukan hanya menang, tapi dia mendominasi di sprint race dan race utama. Semua orang mencoba mendekatinya, tapi dia selalu punya sesuatu yang lebih, ujar Bezzecchi. Bezzecchi juga menambahkan bahwa perubahan Marquez setelah pindah ke Ducati adalah sesuatu yang patut diapresiasi. Dari awalnya dianggap akan kesulitan beradaptasi dengan karakter motor Italia tersebut, Marquez justru menunjukkan bahwa ia mampu menaklukkan mesin Desmosedici dan membawanya ke level tertinggi. Dominasi Marc Marquez di musim 2025 memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pembalap berusia 32 tahun itu telah meraih kemenangan dalam 7 seri terakhir, termasuk menyapu bersih hasil sprint dan Grand Prix di lintasan-lintasan menantang seperti Le Mans, Mugello, dan Sachsenring. Dengan performa seperti ini, tak heran jika Marquez difavoritkan kembali meraih kemenangan di Catalunya, meski catatannya di sirkuit tersebut tergolong biasa saja. Sejak naik ke kelas MotoGP pada 2013, Marquez hanya 2 kali memenangkan balapan di Catalunya, yaitu pada musim 2014 dan 2019. Namun, dengan performa dan kepercayaan diri tinggi saat ini, banyak pihak memprediksi Marquez bisa mencetak kemenangan ketiganya di depan publik tuan rumah. Bezzecchi menilai bahwa momentum yang dimiliki Marquez adalah sesuatu yang sulit ditandingi. Setiap kali dia masuk lintasan, kita tahu dia akan berada di posisi teratas. Bahkan ketika dia tidak memulai dari pole, dia bisa menyalip dan mengatur balapan. Dia tahu betul kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Itu kualitas yang dimiliki juara sejati, lanjut Bezzecchi. Meski mengakui keunggulan Marquez, Bezzecchi menegaskan bahwa Aprilia tidak akan menyerah begitu saja. Ia menyebut bahwa timnya terus melakukan pengembangan pada RSIP25, terutama untuk meningkatkan performa saat akselerasi keluar tikungan, area yang menurutnya menjadi keunggulan utama Ducati. Kami masih dalam tahap mencari setup terbaik, terutama untuk suhu lintasan yang berubah-ubah seperti di Catalunya. Tapi kami tidak akan berhenti mencoba. Target saya adalah membawa Aprilia lebih dekat ke podium dan siapa tahu, mungkin bisa memberikan kejutan, ujar Bezzecchi dengan nada optimistis. Meski peluang untuk menjadi juara dunia musim ini semakin menipis, Bezzecchi bertekad untuk terus memberikan performa maksimal di setiap balapan tersisa. Pujian dari Bezzecchi tentu menjadi bentuk respek terhadap dominasi Marquez, namun di sisi lain, hal ini juga menambah ekspektasi publik terhadap performa Marquez di balapan kandangnya. Dengan ribuan penggemar yang akan memadati tribun sirkuit de Barcelona Catalunya, tekanan untuk tampil sempurna ada di pundak sang pembalap Spanyol. Namun, Marquez bukan pembalap yang mudah goyah di bawah tekanan. Dalam beberapa musim terakhir, ia sudah terbiasa menjadi sorotan utama dan tetap tampil konsisten. Bahkan, saat balapan berlangsung dalam kondisi cuaca buruk atau sirkuit yang tidak bersahabat, Marquez tetap mampu mencuri perhatian dengan performa luar biasanya. Saya tahu ekspektasi di Catalunya selalu tinggi. Tapi saya akan mencoba menikmatinya. Ini rumah saya,
Dan saya ingin memberikan yang terbaik untuk para penggemar, kata Marquez dalam konferensi pers resmi. Dengan persiapan yang matang dari Ducati dan semangat tinggi dari Marquez, balapan di Catalunya akhir pekan ini diprediksi kembali menjadi arena dominasi 93. Namun, dengan rival seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez, Pedro Acosta, dan tentu saja Marco Bezzecchi, kejutan masih bisa terjadi. Para pembalap tahu bahwa untuk meraih gelar juara dunia, menghentikan laju Marquez adalah syarat mutlak. Dan balapan di tanah kelahirannya bisa menjadi momen penentu. Apakah sang alien akan terus melesat atau justru tergelincir di kampung sendiri? Satu hal yang pasti, MotoGP Catalunya 2025 menjanjikan tontonan seru dengan atmosfer luar biasa, persaingan sengit, dan cerita-cerita menarik di dalam dan luar lintasan. Tak bisa dipungkiri lagi, MotoGP 2025 sejauh ini benar-benar menjadi milik Marc Marquez dan Ducati. Dari 14 seri yang sudah digelar musim ini, sang juara dunia 8 kali itu tampil begitu superior. Marquez mencatatkan 10 kemenangan Grand Prix dan menyapu bersih 13 sprint race, catatan yang membuat lawan-lawannya seolah hanya bisa menjadi penonton dari kejauhan. Konsistensi luar biasa itu membuat The Baby Alien kini semakin dekat dengan gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya. Bahkan, jika tren kemenangan ini berlanjut, Marquez berpeluang besar mengunci titel lebih cepat, tepatnya di San Marino pada September mendatang. Dominasi Marc Marquez bersama Ducati ternyata mendapat sorotan dari Marco Rigamonti, salah satu analis teknis yang kerap dimintai pendapat oleh media. Dalam wawancaranya dengan Tente Sports, Rigamonti menilai bahwa gaya berkendara tua Marquez justru menjadi senjata utama di era MotoGP modern yang semakin mengandalkan elektronik dan perangkat aerodinamika. Ini benar-benar hanya dominasi Ducati dan Marc Marquez, ujar Rigamonti. Saya tidak tahu apakah ada orang yang dapat meramalkan apa yang sedang terjadi. Tapi faktanya, Marquez berhasil membawa gaya klasiknya ke atas motor generasi terbaru, dan itu sangat efektif. Menurut Rigamonti, Marquez tetap mempertahankan karakteristik gaya balap agresif, late braking, serta kemampuan menutup racing line lawan di tikungan. Hal ini menjadi pembeda ketika banyak pembalap muda lebih bergantung pada kestabilan motor dan perangkat bantu elektronik. Marquez seperti membuktikan bahwa feeling dan insting balap masih tak tergantikan, tambah Rigamonti. Keputusan Marc Marquez bergabung dengan Ducati sempat dipandang sebagai perjudian besar. Namun, kini terbukti langkah itu adalah titik balik karirnya setelah masa-masa sulit di Honda. Ducati memberikan motor yang kompetitif di hampir semua lintasan, sementara Marquez menyumbangkan pengalaman, keberanian, dan kecerdasan membaca balapan. Ducati sudah punya motor tercepat. Lalu mereka menambahkan faktor Marquez yang sudah berpengalaman sebagai juara dunia berkali-kali. Hasilnya, kombinasi yang benar-benar sempurna, kata Rigamonti lagi. Sejak awal musim, Marquez nyaris selalu tampil sebagai kandidat terkuat. Rival-rivalnya seperti Francesco Bagnaia, Alex Marquez hingga Marco Bezzecchi beberapa kali mencoba menantang, namun performa Marquez lebih konsisten. Bahkan ketika start dari posisi kelima pun, Marquez tetap bisa menyalip satu persatu hingga finish terdepan. Istilah gaya tua yang digunakan Rigamonti merujuk pada cara Marquez memaksimalkan potensi fisik dan teknik klasik tanpa terlalu bergantung pada data. Marquez seringkali terlihat menggeser motor dengan sliding agresif, menekan rem keras di akhir trek lurus, dan masuk tikungan dengan sudut kemiringan ekstrim. Generasi baru mungkin lebih rapi, lebih teknis, tapi Marquez tidak kehilangan insting predatornya. Itu membuatnya bisa memaksimalkan Ducati ke level yang berbeda, jelas Rigamonti. Bahkan, beberapa data menunjukkan bahwa kecepatan corner entry Marquez lebih tinggi dibandingkan pembalap Ducati lainnya. Hal itu menunjukkan adaptasi unik yang dimiliki sang juara dunia untuk tetap mengandalkan cara balap lama di tengah era teknologi canggih. Dengan jarak poin yang semakin melebar, hanya keajaiban besar yang bisa menggagalkan Marc Marquez meraih gelar musim ini. Jika ia terus mempertahankan performa seperti sekarang, MotoGP San Marino bisa menjadi momen penguncian gelar yang spektakuler. Bagi Marquez, keberhasilan ini akan sangat berarti.
Setelah periode panjang cedera dan performa naik turun bersama Honda, banyak yang menganggap karirnya berada di ujung tanduk. Namun, musim 2025 justru menegaskan bahwa Marquez masih berada di level tertinggi. Ini bukti nyata bahwa dia bukan sekadar legenda masa lalu, tetapi masih merupakan pembalap paling berbahaya di grid, kata Rigamonti menegaskan. Dominasi Marquez dan Ducati tentu berdampak pada dinamika MotoGP. Beberapa pihak menilai balapan menjadi kurang kompetitif, mengingat selisih poin dan jumlah kemenangan yang begitu timpang. Namun di sisi lain, kehebatan Marquez justru bisa menjadi pemacu bagi pembalap lain untuk meningkatkan level mereka. Francesco Bagnaia, misalnya, mengaku harus bekerja lebih keras untuk menyaingi rekan setimnya itu. Alex Marquez juga berulang kali menegaskan masih mencari cara untuk menutup celah performa. Namun sejauh ini, belum ada yang mampu menghentikan laju Marquez. Jika tren ini berlanjut hingga musim depan, MotoGP mungkin harus mencari antidot untuk dominasi Ducati Marquez. Entah itu melalui regulasi baru, pengembangan teknis pabrikan lain, atau lahirnya generasi baru pembalap yang bisa menandingi gaya agresif sang juara. Musim 2025 bisa jadi akan tercatat sebagai salah satu musim paling dominan dalam sejarah MotoGP. Marc Marquez, dengan gaya balap tua yang masih relevan, berhasil menunjukkan superioritas luar biasa di atas Ducati. Dari 14 seri, 10 kemenangan Grand Prix dan 13 sprint race bukanlah angka biasa, melainkan refleksi dari kerja keras, pengalaman, dan determinasi yang sulit ditandingi. Seperti yang diungkapkan Marco Rigamonti, kombinasi Ducati dan Marquez benar-benar menjadi resep dominasi musim ini. Dengan peluang besar mengunci gelar di San Marino, Marc Marquez sekali lagi menegaskan dirinya sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang masa. MotoGP Hungaria 2025, Marco Bezzecchi bongkar kekuatan Marc Marquez dan drama ban soft yang gagalkan misinya. Balapan MotoGP Hungaria 2025 benar-benar menjadi panggung adu strategi dan kekuatan mental dua jagoan lintasan, Marc Marquez dan Marco Bezzecchi. Dalam duel sengit sepanjang 26 lap di sirkuit baru Balaton Park, penonton disuguhi drama kelas dunia, dari aksi salib menyalip, insiden senggolan, hingga permainan cerdas dalam mengatur ban. Di akhir lomba, Marquez keluar sebagai pemenang. Namun Bezzecchi punya cerita tersendiri di balik kekalahan dramatisnya. Balapan dimulai dengan tensi tinggi. Marc Marquez yang meraih pole position tampil agresif, namun langsung disalip oleh Marco Bezzecchi saat memasuki tikungan pertama. Bezzecchi memanfaatkan grip awal dari ban soft bagian belakang yang ia pilih, sementara Marquez sedikit lebih konservatif dengan setup medium hard, MH. Namun, drama langsung terjadi. Marquez mencoba merebut kembali posisi di tikungan kedua, tapi bagian depan motornya justru menyenggol ban belakang motor Bezzecchi. Insiden itu membuat keseimbangan Marquez terganggu dan ia melintir ke posisi ketiga, disalip oleh Franco Morbidelli. Kami sempat kontak. Saya pikir itu momen krusial, ujar Bezzecchi usai balapan. Tapi saya tahu Marquez nggak bakal menyerah semudah itu. Alih-alih panik, Marc Marquez menunjukkan kedewasaan dalam balapan. Ia menahan emosi, menjaga ritme, dan perlahan memperbaiki posisinya. Pada lap keempat, ia berhasil menyalip Morbidelli dengan manuver bersih di tikungan hairpin dan mulai menguntit Bezzecchi dari belakang. Selama hampir 15 lap, keduanya terlibat pertarungan jarak dekat. Bezzecchi mempertahankan posisinya dengan gigih, menutup racing line di setiap tikungan kritis. Tapi disinilah kecerdikan Marquez terlihat jelas. Ia tidak gegabah. Ia mengamati ritme Bezzecchi, mencari celah, dan yang terpenting, membaca kondisi ban rivalnya. Saya bisa melihat dari gaya bawa motornya, Bezzecchi mulai kesulitan keluar tikungan. Saya tahu ban soft belakangnya akan mulai aus setelah lap ke-18, kata Marquez di Parc Ferme. Bezzecchi sejatinya tampil luar biasa di awal lomba. Kombinasi ban medium depan dan soft belakang, MS, memberinya keunggulan traksi saat akselerasi keluar tikungan, terutama di sektor teknikal Balaton Park. Tapi strategi itu ternyata hanya bertahan di paruh pertama balapan. Sejujurnya,
Saya gambling dengan ban soft belakang. Di simulasi kami, ban itu bisa bertahan sampai lap 22, tapi entah kenapa hari ini performanya drop lebih cepat, ungkap Bezzecchi. Mulai lap 19, tanda-tanda penurunan performa mulai terlihat. Bezzecchi mulai kesulitan mempertahankan racing line. Motornya mulai sliding di beberapa tikungan cepat. Marquez yang menyadari hal ini langsung meningkatkan tekanannya. Lap 21 menjadi titik balik. Marquez mengambil alih pimpinan balapan di tikungan Cicane dengan manuver sabar dan bersih. Bezzecchi berusaha melawan, tapi grip bannya tak lagi mendukung. Setelah itu, Marquez tak tertandingi hingga garis finish. Analisis Bezzecchi sebut kekuatan Marquez ada di mental dan kalkulasi. Dalam sesi konferensi pers usai balapan, Marco Bezzecchi mengakui keunggulan rivalnya. Mark tahu kapan harus menyerang, kapan harus menunggu. Dia sangat cermat membaca situasi, terutama soal ban. Saya kira itu kekuatannya yang paling menonjol hari ini. Bukan cuma skill mengendarai, tapi cara dia mengatur balapan secara keseluruhan, kata pembalap Aprilia Racing itu. Bezzecchi juga menyinggung betapa sulitnya menahan tekanan psikologis dari seorang Marc Marquez. Setiap kali saya lihat pitboard, dia hanya 0,2 atau 0,3 detik di belakang. Itu bikin stres, karena saya tahu satu kesalahan kecil saja bisa fatal. Dan benar saja, ketika ban mulai turun performanya, dia langsung memanfaatkan momen itu. Kemenangan di Hungaria menjadi yang ketiga bagi Marquez musim ini, sekaligus membawanya mendekati puncak klasemen sementara. Sementara itu, Bezzecchi tetap optimis meski gagal menang. Saya rasa kami sudah sangat kompetitif hari ini. Mungkin kami hanya kalah dalam strategi ban. Tapi kami akan pelajari ini untuk seri-seri selanjutnya, katanya. Yang menarik, Bezzecchi tak menutup kemungkinan akan kembali bersaing keras dengan Marquez di seri-seri berikutnya. Balapan seperti ini bikin saya makin termotivasi. Saya tahu saya bisa bertarung dengan Mark. Hanya butuh penyempurnaan kecil, dan kami akan siap untuk menang. Balapan di Balaton Park memberikan segalanya yang diinginkan dari sebuah Grand Prix. Tensi, drama, kecerdikan strategi, dan persaingan kelas dunia. Kemenangan Marquez tak hanya soal kecepatan, tapi juga soal kalkulasi cerdas dan ketenangan. Sementara Bezzecchi menunjukkan bahwa ia adalah ancaman serius di masa depan. Seorang petarung sejati yang hanya perlu sedikit lagi untuk jadi juara. MotoGP Hungaria 2025 boleh jadi baru debut musim ini. Namun berkat duel ini, sirkuit Balaton Park telah menempatkan dirinya di peta sebagai salah satu venue paling menarik dalam kalender MotoGP. Dan publik ini tahu satu hal dengan pasti, persaingan Marquez versus Bezzecchi belum usai. Fabio Di Giannantonio akui ketangguhan Marc Marquez di sprint race MotoGP Hungaria 2025. Sulit dikejar, dia seperti mesin. Sprint race MotoGP Hungaria 2025 menyisakan kekaguman dari para pesaing. Salah satunya datang dari Fabio Di Giannantonio. Rider Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu memberikan kesaksian jujur usai finish di posisi kedua di belakang Marc Marquez, yang tampil dominan sejak awal balapan. Marquez, yang menunggangi motor Ducati pabrikan, kembali menunjukkan kelasnya sebagai salah satu pembalap terbaik sepanjang masa. Balapan yang berlangsung di sirkuit Balaton Park, Hungaria, pada Sabtu malam ini, menjadi panggung unjuk gigi bagi The Baby Alien. Ia memimpin sejak start dan tidak memberikan celah sedikit pun bagi para rival. Fabio Di Giannantonio, yang akrab disapa Di Gia, menjadi saksi langsung ketangguhan Marquez di atas lintasan. Meskipun dirinya tampil impresif dengan meraih posisi kedua, pembalap Italia itu mengaku tak punya cukup amunisi untuk bisa menyusul rider senior asal Spanyol tersebut. Saya sudah memberikan segalanya, tapi Marc benar-benar di level yang berbeda, ujar Di Gia saat ditemui di paddock usai balapan. Dari tikungan pertama saja, dia langsung melesat. Konsistensinya, akselerasi keluar tikungan, dan cara dia mengatur ritme balapan, jujur saja, sangat sulit dikejar. Dia seperti mesin.
Balapan sprint MotoGP Hungaria 2025 langsung diwarnai insiden di lap awal. Baru saja bendera hijau dikibarkan, bendera kuning sudah berkibar tak lama setelah tikungan pertama. Fabio Quartararo mengalami kecelakaan setelah bersenggolan dengan Enea Bastianini. Keduanya berebut jalur dalam upaya memperbaiki posisi, namun El Diablo harus terjatuh dan tak bisa melanjutkan balapan. Insiden tersebut langsung mengubah dinamika lap awal, namun tidak mempengaruhi posisi terdepan yang sudah dikuasai Marc Marquez sejak lampu start padam. Marquez tetap konsisten menjaga jarak dari kejaran di Gian Antonio dan Franco Morbidelli yang melengkapi posisi podium di tempat ketiga. Kemenangan ini menjadi yang ketujuh secara beruntun bagi Marquez di sprint race musim 2025. Dengan torehan waktu 21 menit 13,465 detik dalam 13 lap, Marquez kembali menunjukkan performa konsisten di setiap akhir pekan balapan. Dia tahu betul bagaimana cara memaksimalkan potensi Ducati, lanjut di Gia. Bahkan saat ban mulai aus di 2 lap terakhir, kami melihat catatan waktunya nyaris tak berubah. Itu sangat mengesankan. Saya mencoba mendekat, tapi setiap kali saya perbaiki satu sektor, dia unggul di sektor berikutnya. Dengan kemenangan ini, Marquez semakin kokoh di puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Ia kini mengoleksi total 430 poin, unggul jauh dari rival terdekatnya yang belum mampu mencuri kemenangan dari tangannya dalam beberapa pekan terakhir. Performa stabil Marquez sepanjang musim ini membuatnya menjadi kandidat kuat untuk merebut gelar juara dunia ke-9-nya di kelas utama. Bergabungnya dia ke Ducati awal musim ini sempat menimbulkan berbagai spekulasi, namun kini keputusan itu terbukti tepat. Fabio Di Giannantonio juga menyinggung faktor pengalaman sebagai kunci keberhasilan Marquez mendominasi balapan. Saya rasa bukan cuma soal motor yang cepat, tapi Mar punya mentalitas juara dan pengalaman panjang yang membuatnya tahu persis apa yang harus dilakukan dalam berbagai situasi. Bahkan ketika kondisi trek tidak ideal atau ada tekanan dari belakang, dia tidak goyah sama sekali, ujar Di Gia. Meski gagal menjadi pemenang, posisi kedua tetap menjadi pencapaian positif bagi Di Giannantonio dan tim VR46. Apalagi, rekan setimnya, Franco Morbidelli, juga berhasil naik podium ketiga, menandakan kemajuan yang signifikan dari tim satelit Ducati ini. MotoGP musim ini belum selesai. Beberapa seri tersisa akan menjadi penentu siapa yang benar-benar pantas menyandang gelar juara dunia. Meski Marquez unggul jauh dalam klasemen, persaingan untuk posisi kedua dan ketiga masih sangat terbuka. Musim masih panjang, kami belum menyerah, kata Di Gia menutup wawancara. Yang pasti, kami akan terus belajar dan mencoba mendekatkan diri ke level Marquez. Dia jadi tolok ukur kami saat ini. Sprint race MotoGP Hungaria 2025 mempertegas dominasi Marc Marquez di musim ini. Kemenangan ketujuh beruntun dalam sprint race bukan hanya menunjukkan kecepatan, tapi juga konsistensi dan mentalitas luar biasa. Fabio Di Giannantonio, salah satu pembalap yang tampil kuat akhir pekan ini, memberikan kesaksian yang jujur sekaligus penuh respek terhadap kemampuan sang juara. Jika performa ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan segera mengunci gelar juara dunia sebelum musim berakhir. Namun seperti kata Di Gia, musim belum selesai, dan semua masih bisa terjadi di MotoGP.